Ketika kemudian pembesar Hongaria, petinggi-petinggi pemerintahan dan kerajaan Hongaria, kemudian mitra-mitra, yakni pemegang saham lama di perusahaan yang saya beli dengan izin Allah, dia bertanya tentang saya, lalu saya cerita. It's very nice but very hot. Okay. Before signing, we pray. Okay. Let's do it. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma beri manfaat, baik, barokah. Amin. Amin. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Me first? Yeah. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, you. Nah. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Detik TV. Yuk teman-teman, kita jalan-jalan dulu sebentar ya, karena ini berhubungan dengan kota Bandung. Jadi kita lihat dulu video berikut ini. Oke, begitu teman-teman. Itu cerita tentang jalan tol ya, dimana dulu kita sebenarnya pernah mendengarkan kan namanya perubahan dari pembayaran yang konvensional, dari pembayaran dengan uang langsung ke e-money, dimana ya misalkan kayak penggunaan Eto, terus flash dan lain-lain. Nah itu setelah saya telusuri di medianya, bukan media ya, websitenya milik Selum, itu Jasa Marga bekerja sama dengan Selum, yang artinya Jasa Marga itu menggunakan ya pihak ketiga untuk support sistemnya mungkin ya. Jadi Selum ini salah satunya adalah perusahaan yang bekerja yang ya ibaratnya dia menggarap sesuatu yang berhubungan dengan sistem aplikasi, dimana ya mungkin salah satunya ya software engineering dan server seperti itu. Nah teman-teman, ini ada fakta menarik teman-teman, biar teman-teman lebih ngeh. Teman-teman lihat dulu deh video ini, yuk check it out. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, inilah pembuka buat diri saya gitu, mengingatkan diri saya, kapan sih kita pengen nyenengin Nabi gitu. Saya nggak ngerti ya. Tapi ketika kemudian saya dengan izin Allah membeli salah satu perusahaan di Eropa,
Saya berangkat bawa Pak Rektor, kawan-kawan ke Eropa. Terus kita beli perusahaan teknologi. Jadi ada satu perusahaan teknologi di Hongaria, kita bayar. Saya nggak mampu ya melukiskan dengan kata-kata saya gitu. Kalau nulis saya bisa. Kalau ngomong nih, mencurahkan apa yang saya rasa ini nggak mampu. Tapi betapa bahagianya saya gitu. Ketika kemudian pembesar Hongaria, petinggi-petinggi pemerintahan dan kerajaan Hongaria, kemudian mitra-mitra, yakni pemegang saham lama di perusahaan yang saya beli dengan izin Allah, dia bertanya tentang saya, lalu saya cerita bahwa saya bisa begini karena Muhammad. Itu bahagianya Allah SWT. Mereka nanya, siapa yang sudah berhasil bikin Anda seperti ini? Clearly answer, saya bilang, my prophet Muhammad. Kemudian saya explain gitu kan, dang cerita tentang Nabi. Dan mereka mendengar, kenapa orang saya yang punya perusahaan sekarang. Rahim. How long you had been Bahrain? It was 1 year. 1 year? Yeah. Insyaallah. It was very nice but very hot. Okay. Before signing, we pray. Okay. Let's do it. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma berikan manfaat, baik, barokah. Amin. Amin. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Nifas? Yeah. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, you. Nah? Hah? Oh. Har juga. Oh iya ya. Tanda tangan menteri loh ya. Minister. Oke, begitu ya teman-teman videonya. Jadi di sini ada media juga yang memuat ini dari Kompas ya. Kita tahu teman-teman Kompas ini ya biasanya kredibel ya, karena mengambil dari sumbernya langsung. Nah di sini ya mungkin diambil dari videonya tersebut yang mungkin salah satunya ya mungkin beredar video-video yang mengatakan si Pak Jaman ini dia itu membeli Selum ya. Nah di sini ada headline judulnya Patron milik Yusuf Mansur akuisisi perusahaan IT Hongaria Selum. Nah itu mungkin berhubungan dengan video yang tadi ya. Nah pertanyaannya adalah kalau misalkan ini ya, ini Selum itu kan merupakan support system yang membangun sistem IT jasa marga itu untuk pembayaran Selum. Jadi kalau saya nggak tahu apakah perjanjiannya itu membeli aplikasi itu secara utuh dan maintenance, atau memang Selum dikasih sekian persen untuk pembayaran setiap kegiatan ya misalkan pembayaran e-tol itu sendiri. Tapi menurut saya mungkin aplikasinya dibayar dan untuk maintenance itu pihak Selum itu yang bertanggung jawab. Nah ngomong-ngomong seperti itu bukan cuma jasa marga teman-teman. Jadi ada pihak juga di kita di Indonesia yaitu pihak Telkom, di mana ya salah satunya pihak Telkom ini bekerja sama dalam bidang yang e-commerce. Mungkin teman-teman bisa lihat beritanya. Nah berhubungan dengan pembayaran gaji karyawan yang kemarin yang katanya ditunda dan akan digugat tanggal 5 sekarang ini teman-teman harus ketahui jika memang benar ya, ini saya nggak tahu apakah itu cuma sekedar cerita. Emang pada saat itu Patron itu ada perjanjian kerjasama perubahan sistem yang tadinya MLM ke e-money, itu yang menggarap adalah Selum. Di sana ada keterangannya gitu, kerjasama dengan Patron. Nah apakah cuma sekedar kerjasama seperti itu atau memang dibeli sahamnya oleh Patron? Nah saya nggak tahu ya yang benarnya gimana. Tapi sampai saat ini tidak ada keterangan bahwasanya Patron atau Yusuf Mansur itu bagian dari Selum. Ya mungkin
Kalau misalkan seperti itu bisa dibilang ngaku-ngaku, ya bisa dibilang enggak juga sih. Tapi kenapa sih, masa sih misalkan itu punya saham di situ nggak ditulis gitu di websitenya Selum, kan aneh ya. Kayak terlepas daripada itu semua, kalau misalkan memang benar itu Selum itu dibeli dan Selum itu kan dapat semacam ya maintenance, penggarapan, penjualan aplikasi yang maintenance-nya itu nggak nanggung-nanggung, pasti nilainya miliaran ya gitu ya. Jadi seharusnya Paytrend itu kan punya peluang banyak ini, peluang banyak mendapatkan cuan lebih daripada Selum itu sendiri. Kalau misalkan memang membeli Selumnya dibeli sama Paytrend, nggak beli saham sih ibaratnya. Itu kan bahasanya dibeli gitu, dibeli otomatis minimal ya misalkan ya 51%-nya misalkan milik Paytrend itu kan dibeli. Kalau cuma beli sahamnya ya beli saham, beda lagi ya, cuma bilangnya dibeli. Kalau kayak gitu kan Yusuf Mansur itu sebagai pemilik kebagian besar dong, iya. Tapi kenapa sampai sekarang kok bayar gaji karyawan aja susah? Sampai berbulan-bulan, bertahun-tahun itu ada yang bertahun-tahun itu nggak dibayar, dan kemarin juga malah cuma di PHP-in. Dan nggak tahu bagaimana kelanjutannya ke depan. Ya pasti kelanjutannya menurut saya ya akan jadi rame di pengadilan ya. Itu ceritanya bagaimana ke depannya, kita lihat aja seperti itu. Jadi sekarang kita kan melihat di posisi lainnya, itu kalau misalkan Paytrend itu memang selain mendapatkan uang dari Selum itu memang, kalau misalkan ya mendapatkan uang dari Selum itu besar itu, tapi memang nggak mau niat bayar, ya memang itu pasti watak daripada perusahaan itu sendiri. Nah sekarang bagaimana teman-teman yang yang dijanjiin itu yang nggak dibayar pada akhirnya, ya teman-teman ya harusnya lebih proaktif lagi, lebih menekan lagi, lebih berbicara lagi, speak up pada media, dan teman-teman bisa melaporkan secara langsung bahwasannya teman-teman ini ya misalkan ke serikat pekerja gitu ya, di demo lah kalau perlu ya. Begitulah teman-teman, mudah-mudahan teman-teman yang mencari keadilan itu bisa mendapatkan solusi sebaik-baiknya. Dan kalau misalkan Paytrend itu cuma sekedar ngomong besar aja membeli Selum atau ya kalau media kan bisa dibilang ini, ketika seorang perusahaan mengatakan beli itu gitu, kalau misalkan bilangnya dalam proses pembelian itu jadi nggak jadi mah nggak masalah ya. Tapi kalau bilang membeli itu gitu, ya itu udah dibeli harusnya. Tapi kalau misalkan berbohong, ya ini bertanya ya, cuma bertanya aja. Apakah seseorang yang ibaratnya gitu, yang suka berbohong itu akan mengulangi hal yang sama, melakukan kebohongan lagi? Ya teman-teman bisa simpulkan sendiri. Oke, sampai di sini teman-teman, jangan lupa like, subscribe, dan komen, jangan lupa juga share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.